Anda kembali di Nusantara Petang dan pemirsa masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kita akan melihat bagaimana perayaan Idul Fitri di mancanegara. Nah, salah satunya adalah di Ethiopia. Saat ini kita sudah bergabung dengan Duta Besar Ethiopia di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia, yakni yang juga merangkap sebagai Duta Besar Republik Djibouti dan Uni Afrika, yakni Pak Al Bushra Basnur. Selamat sore, Pak Al. Selamat sore para pemirsa masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Senang sekali bertemu. Ya, sebelumnya Pak, selamat Idul Fitri juga. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Mbak Tasha, Iya, Pak para Al. sahabat, para pendengar, kami juga ingin menyampaikan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin kepada kawan-kawan para sahabat yang merayakan Idul Fitri tahun ini. Ya, masih dalam rangka suasana Hari Raya Idul Fitri, bagaimana sih Pak suasana Idul Fitri di Ethiopia? Baik, terima kasih Mbak Tasha. Jadi saya boleh saya berputar-putar jalan-jalan di sini ya? Iya, silakan Pak. Oke, baik. Ini Mbak Tasha dan kawan-kawan, para pemirsa. Saya sekarang ini berada di kediaman saya, kediaman resmi Duta Besar RI di Addis Ababa. Jadi saya di ruang tamu nih, kalau mau lihat-lihat. Mati ya? Oke. Nah, inilah ruang tamu kami ya di Wisma. Nanti saya akan jalan-jalan juga ke kantor, karena kantor kami itu dekat sekali para pemirsa ya. Itu di bawah itu kira-kira jarak 100 meter, itu sudah ada KBRI. Nah, ini juga tempat biasanya kami menjamu para tamu-tamu KBRI, tamu-tamu kami. Baik, kalau kita bicara sambil saya berjalan, izinkan saya bercerita tentang apa yang ditanyakan oleh Mbak Tasha tadi. Nah, ini saya keluar ruangan. Di Ethiopia, masyarakat Muslim itu menyelenggarakan dan merayakan Idul Fitri pada hari Minggu, tanggal 24 Mei kemarin ini. Nah, pasti banyak yang ingin tahu bagaimana suasana penyelenggaraan Idul Fitri di Ethiopia, khususnya di Addis Ababa, dan terkhusus lagi di KBRI Addis Ababa. Betul. KBRI kita. Iya. Nah, Mbak Tasha memang agak berbeda, bukan agak berbeda, jauh sekali bedanya dibandingkan pada perayaan Idul Fitri tahun yang lalu di Addis Ababa ini, terutama karena kami harus mengikuti peraturan protokol kesehatan karena sehubungan dengan wabah yang mendunia ini, yaitu COVID-19, Mbak. Nah, nanti saya akan cerita. Ini saya di ruangan pertemuan KBRI ya, Mbak ya. Jadi sekedar tahu kawan-kawan, inilah selalu kami menyelenggarakan kegiatan KBRI di ruangan kita ini. Nah, kalau dilihat ceilingnya luar biasa, bagus. Nah, saya akan berjalan ke ruangan, saya akan keluar ke lapangan, di mana kami menyelenggarakan sholat Idul Fitri kemarin. Nah, Mbak, itu adalah pekarangan ya, taman di belakang Wisma Duta. Disinilah kami menyelenggarakan sholat Idul Fitri kemarin. Jadi masih boleh ya Pak ya diselenggarakan sholat Idul Fitri di sana? Jadi begini Mbak, saya akan ceritakan. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai COVID di Ethiopia, kasus pertama itu ditemukan pada tanggal 13 Maret 2020 menimpa seorang warga negara asing. Nah, setelah itu pemerintah Ethiopia telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembatasan-pembatasan, sama seperti halnya kita di Indonesia dan juga di negara-negara lain. Dan bahkan tanggal 10 April itu pemerintah Ethiopia sudah mengeluarkan pengumuman bahwa Ethiopia berada dalam keadaan sebagai negara dalam situasi state of emergency. Banyak pembatasan-pembatasan, Mbak. Jadi bekerja dari rumah, lalu sekolah, kampus tutup, lalu kemudian rumah-rumah ibadah, gereja, masjid ditutup,
semuanya mengikuti protokoler kesehatan yang mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh WHO. Tidak Nah, bagaimana diberlakukan, dengan kita? iya, tidak Tahun yang diberlakukan lalu, lockdown ya. betul Mbak, betul Mbak. Dan juga penerbangan sangat dibatasi. Nanti saya akan cerita mungkin di bidang penerbangan, dampak ekonomi dan lain-lain ya. Nah, kalau tahun yang lalu kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri di KBRI dengan mengundang semua masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia, khususnya yang bernomisili di Addis Ababa. Tetapi pada tahun ini, Mbak, kita di tempat saya berada sekarang ini, kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri dalam jumlah yang terbatas. Hanya keluarga KBRI. Itu saja, Mbak Tasha. Kita tidak mengundang masyarakat. Sangat disayangkan sehingga jumlah kami yang sholat di sini sekitar 25 orang lah kemarin itu ya. 25 orang saja yang terdiri dari staf dan keluarga KBRI. Nah, itu yang terjadi kemarin, Mbak. Jarak diatur, Mbak, 2 meter. Oh, jadi tetap social distancing sejauh 2 meter ya, Pak ya? Harus. Dan kita pakai masker juga tuh, lagi sholat gitu, Mbak. Iya, Ini di belakang saya itu ada lapangan tenis meja loh, Mbak. Lapangan tenis dan juga lapangan olahraga. Disinilah kami dengan masyarakat Indonesia selalu rutin berolahraga, di sekali seminggu, sekali 2 minggu gitu ya. Nah, kembali kepada suasana Lebaran. Tapi walaupun suasananya seperti itu, Mbak, sekarang ini ya, kemeriahan, kekusukan ibadah dan kemeriahan Lebaran luar biasa tetap kami rasakan dan tetap kami merasa walaupun jauh dari keluarga ya, ini jarak Jakarta dengan Addis Ababa ini sekitar 8.000 kilo loh, Mbak Tasha, jauh sekali. Nah, kalau bertanya masalah makanan apa di sini, nah makanannya adalah ketupat ada, lontong ada, opor ayam ada, rendang ada, semua ada. Nah, jadi terobati kangennya ya, Pak ya? Ya? Terobati rasa rindunya. Terobati. Nah, kami juga punya chef di sini nih, namanya Adi nih. Kebetulan ada sama nih. Nih Adi nih namanya yang jago masak di tempat kami nih. Adi ya. Dan juga ada Tommy. Nah, jadi setelah itu, setelah sholat itu kami bersilaturahmi dan setelah itu ya pulang ke rumah masing-masing, Mbak Tasha. Dan masyarakat Muslim di Ethiopia, orang Ethiopia ya. Nah, mungkin saya perlu tambahkan, informasikan, masyarakat Muslim atau penduduk beragama Islam di Ethiopia itu 37% jumlahnya. Dan mayoritas adalah beragama Kristen Ortodok. Ya. Nah, penduduk Ethiopia itu jumlahnya 112 juta. Dan ini menempatkan Ethiopia sebagai negara nomor 2 terbesar penduduknya di benua Afrika, Mbak. Yeah. Jadi penduduknya banyak sekali di sini. Yang nomor 1 itu Nigeria, 196 juta jumlah penduduknya. Kalau untuk warga negara Indonesia sendiri yang berada di sana ada berapa, Pak? Nah, total di seluruh Ethiopia jumlah masyarakat Indonesia sekitar 190 orang. Nah, di kota Addis Ababa jumlahnya sekitar 40-an orang. Selebihnya bermukim di sebuah kota yang namanya Kota Hawassa. Sangat jauh dari Addis Ababa, 270 km jauhnya. Kalau kita naik mobil itu sekitar 4-5 jam. Kalau naik pesawat itu sekitar 45 menit. Nah, 150 banyak sekali loh, Mbak. Pasti Mbak bertanya, kawan-kawan juga bertanya, ngapain kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di situ? Betul. Mereka semuanya bekerja di 3 perusahaan yang ada di situ. 2 perusahaan milik Indonesia dan 1 perusahaan Hong Kong, ya. Nah, disitulah banyak masyarakat Indonesia yang bekerja. Nah, sementara kami yang ada di Addis Ababa, mayoritas adalah keluarga dan staf dari KBRI Addis Ababa dan juga pimpinan perusahaan di Indonesia serta masyarakat Indonesia yang bekerja di beberapa kantor organisasi internasional. Ada yang di kantor PBB,
ada juga di kantor-kantor organisasi regional lainnya yang ada di Addis Ababa. Jadi gitulah. Nah, iya Pak, berbicara mengenai tenaga kerja yang ada di sana, ini kalau di Indonesia sendiri sudah banyak PHK, bagaimana dengan di sana? Apakah pandemi COVID-19 ini memberikan dampak juga terhadap tenaga kerja yang berada di sana? Bahwa kami juga merancap di negara Djibouti, tadi Mbak Tasya sudah sampaikan, di situ ada 7 orang warga negara Indonesia yang bekerja di bidang jasa. Ada yang di restoran, ada yang di hotel. Nah, lalu pertanyaannya Mbak adalah bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Kami sudah berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia di berbagai tempat itu. Yang di kota Hawassa, para masyarakat, sahabat kita, masyarakat Indonesia bekerja di beberapa pabrik itu, mereka juga melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di salah satu gedung bangunan pabrik di sana. Jadi ketiga pabrik yang ada di kota Hawassa di mana masyarakat Indonesia bekerja itu adalah pabrik industri garment, Mbak ya. Nah, jadi mereka semua bekerja di situ. Dan kalau di Ethiopia sayang memang tidak ada dan belum ada mahasiswa Indonesia yang belajar di Ethiopia, Mbak. Yang ada adalah anak-anak pelajar sekolah menengah SD yang ikut orang tua bekerja di Ethiopia. Nah, Mbak, saya ini sekarang berada di depan gedung kediaman Duta Besar RI di Addis Ababa, dan di depan saya itu ada kedutaan besar, gedung kedutaan besar kita. Dan ini dibatasi oleh hutan-hutan, Mbak, di sini, Mbak, bisa dilihat barangkali hutan-hutan, dan saya selalu mengajak teman-teman masyarakat Indonesia dan juga masyarakat sahabat Indonesia untuk berbincang-bincang kalau ngopi-ngopi atau teh sore di tempat ini. Dan kita juga tahun yang Iya. Ya, asri sekali ya Pak ya pemandangannya di sana, dan tentunya kalau untuk harus social distance, harus berada di rumah juga jadinya betah begitu ya Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi ada aja pekerjaan, walaupun kondisi seperti ini banyak yang dikerjakan di sini, Mbak. Nah, biasanya kalau sebelum pandemi ini apa sih perayaan dari Idul Fitri yang ada atau diselenggarakan oleh KBRI untuk warga Indonesia yang ada di sana? Nah, mudah-mudahan saya bisa dilihat ya, mungkin agak ada buffering sedikit, nggak apa-apa. Nah, saya sambil jalan ini ya, menuju KBRI, Mbak. Baik, Pak. Menuju ke kantor KBRI kita. Ini agak menurun ini. Saya mulai dari atas, tidak mulai dari bawah. Saya khawatir ngos-ngosan naik ke atas, karena Addis Ababa ini terletak di ketinggian 2.200 meter dari permukaan laut. Dingin berarti ya Pak ya? Dingin, udaranya Mbak. Dingin berarti ya? Sejuk dan dingin. Ya. Kalau rata-rata suhu di sini antara 9 sampai 27-28 derajat Celcius. 27-28 itu sudah sangat panas itu. Bahkan kalau musim hujan itu bulan Juni sampai bulan September itu bisa 8-7 derajat, Mbak. 7 atau 8 derajat gitu. Jadi sejuk, Mbak, di sini. Pohon-pohon juga banyak seperti yang dilihat di belakang saya. Ini kediaman kami di sini. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak tadi. Kegiatan masyarakat Indonesia di Addis Ababa dan di Ethiopia tidak hanya dalam rangka perayaan hari-hari besar agama, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan hari besar nasional kami selenggarakan di KBRI. Masyarakat mana yang bisa ikut, kami undang masyarakat semuanya. Tentu saja tidak semua yang bisa ikut karena mereka juga bekerja tempat masing-masing. Tetapi kegiatan-kegiatan misalnya tahun yang lalu selain dari Idul Fitri, kita juga mengadakan sholat Idul Adha, Mbak. Nah, kemarin tahun yang lalu kita itu memotong sapi ada 4 sapi dan kambing ada 6, Mbak. Dari itu kita potong di sini di depan KBRI. Nanti saya akan lihatkan ke sana. Nah,
itu daging korban itu adalah korban dari masyarakat Indonesia, bukan korban ya, artinya penyelenggaraan ibadah korban yang dilakukan oleh masyarakat Muslim yang ada di Ethiopia, di Addis Ababa khususnya. Nah, kegiatan-kegiatan lain tahun yang lalu, Mbak, masyarakat Indonesia juga menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah. Nah, untuk tahun ini kita dengan sangat menyesal juga nggak bisa melakukan kegiatan itu karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, menarik kalau boleh saya apalagi mengenai kegiatan Idul Fitri, saya juga ingin menyampaikan bahwa kondisi masyarakat Indonesia kemarin saya berkomunikasi menyampaikan selamat Lebaran kepada masyarakat. Semua masyarakat Indonesia yang ada di Addis Ababa sekarang ini, buffer ya Mbak ya? Buffering ya? Halo? Iya Pak. Halo Mbak? Iya. Oke. Jadi semua kondisi masyarakat Indonesia yang ada di Ethiopia dan juga di Djibouti, syukur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kalau kita kaitkan dengan wabah COVID-19, kami selalu secara rutin berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia untuk memastikan kondisi kesehatan mereka, dan saya sendiri juga berbicara dengan para pimpinan perusahaan di mana mereka bekerja untuk memastikan langkah-langkah ataupun juga kesiapan perusahaan terhadap masyarakat warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan itu. Nah, saya sekarang berada di depan KBRI, Mbak. Belakang saya itu adalah gedung KBRI kita di Addis Ababa. Saya putar. Ya, ini tadi Bapak sempat mengatakan bahwa kalau di sana belum ada pelajar begitu ya, paling tidak pelajar yang mengikuti keluarga mereka. Padahal kalau saya tidak salah ini ada informasi bahwa sebenarnya sudah ada kerjasama antara Ethiopia dengan Indonesia untuk program pertukaran pelajar, tetapi terhambat karena adanya pandemi ini, begitu ya Pak ya? Ya Pak? Iya, sepertinya terputus ya dengan Bapak Al-Bushrobas Nur. Halo Pak, ya? Saya dengar lagi sekarang. Oke, mengenai baik. apa tadi, kerjasama pelajar ya? Iya. Silakan Mbak. Iya, sebenarnya sudah ada kerjasama dengan Indonesia untuk pertukaran pelajar ini antara Ethiopia dengan Indonesia, tetapi terhambat karena adanya pandemi ya, begitu ya Pak ya? Betul. Jadi Mbak, sejak kami memulai tugas di sini, dan itu tahun yang lalu ya, kami baru bertugas sejak Maret tahun 2019. Di sini salah satu prioritas utama diplomasi kita dengan Ethiopia adalah meningkatkan kerjasama ekonomi. Itu sudah sangat jelas merupakan instruksi perintah dari Bapak Presiden dari negara kita, dan itu akan menjadi prioritas kami, kerjasama bidang ekonomi. Dan yang kedua tentu saja di bidang politik, sosial, budaya, termasuk tentu saja people to people contact, seperti yang Mbak Tasa bilang, sampaikan baru saja, yaitu kerjasama antar perguruan tinggi atau pemuda atau mahasiswa. Nah, untuk kerjasama antar perguruan tinggi mahasiswa ini, Mbak, kami di KBRI secara rutin, Mbak, tahun yang lalu itu hampir setiap bulan kami mendatangi kampus-kampus, ketemu dengan mahasiswa, dengan pemuda, dan syukur sebelumnya sudah ada kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Ethiopia. Kita sudah memberikan beasiswa yang namanya Dharma Siswa, lalu kemudian kemitraan negara berkembang dengan Ethiopia yang keduanya itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Riset dan Teknologi, yang sekarang kedua-duanya sudah dipegang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ini kita juga merencanakan untuk memberikan sejumlah beasiswa kepada pemuda Ethiopia untuk menyelenggarakan program beasiswa seni dan budaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, sayang sekali Mbak, betul Mbak bilang tadi, karena kondisi wabah COVID sekarang ini, untuk tahun ini ketiga beasiswa yang kita selenggarakan
dengan Ethiopia, kita tunda penyelenggaraannya. Dan sebetulnya tahun ini bulan Maret, bulan April, kami merencanakan untuk menyelenggarakan program pertukaran pemuda Indonesia-Ethiopia yang akan diikuti oleh sekitar 20-25 mahasiswa di sini. Mereka kita ajak ke Indonesia selama 2-3 minggu. Mereka kita programkan bekerja secara volunteer, ya, magang gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu tinggal dengan keluarga yang ada di Indonesia selama beberapa minggu, lalu nanti mereka kembali ke Ethiopia. Dan sebaliknya, sayang sekali juga program yang sama belum bisa kita laksanakan tahun ini, Mbak. Iya, baik. Iya, Pak. Boleh saya men-touching ekonomi, Mbak? Iya, oke. Nah, mengenai ekonomi. Iya, Pak. Oke. Iya. Sepertinya terputus dengan Pak Al-Bushro Basnur, Duta Besar Republik Indonesia di Addis Ababa, Ethiopia. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi di Nusantara Petang sesaat lagi.